Gue paling benci itu lawan Balerik sama Badang, Bang. Oh gitu. Heeh. Jadi itu hero paling nggak masuk akal gitu, Bang. Heeh. Yang membuat harga diriku hilang. Bang, di dunia game Mobile Legend, Mia itu Inspire ulti skill 1 full item. Itu udah kesetanan, Bang. Oke. Tapi di mata Balerik, kita tuh hanya butiran sampah, Bang. Mereka nggak ngeluarin skill apa-apa. Mati, Bang. Gue pernah ditagi sama kayak debt collector pinjaman. Gue biasa aja, Bang. Gue nggak gentar, Bang. Tapi Balerik, Bang. Ke bawah, Bang, sampai mimpi, Bang. Gue paling apalagi Badang itu. Lu kayak di penjara ditonjok-tonjok sampai mati, Bang. Itu hero paling gue benci, Bang. Saya pernah makan bangkai, Bang. Jadi waktu itu saya ada berlapan itu kalau nggak salah. Dan kita tinggal nggak ada atap gitu loh, Bang. Jadi kalau datang hujan langsung ya udah basah. Ular juga banyak, binatang liar juga banyak. Jadi kebetulan pada saat itu ada tetangga lah, mungkin ada daging gitu lebih. Terus kita minta lah, kita cuman rebus-rebus. Iya. Itu udah belatung, Bang. Kita rasanya udah apa? Cuman lampu ini kan kita lampu apa kayak lampu semprong Iya, iya, iya. yang ada minyak tanahnya Iya, itu iya. kita matiin biar kita nggak lihat itu ada ulatnya. Gila sih itu. Minumnya juga air lumpur itu, Bang. Makanya saya punya prinsip, jika saya punya uang nanti saya akan coba ngasih makan berusaha sampai 5.000 orang gitu, Bang. Di situ saya datang sebagai penengah pada saat itu, Bang. Untuk ngajak yang demonstrasi, jangan rusuh loh guys. Kalian itu harusnya bisa dibicarakan baik-baik. Ya, banyaklah pertikaian. Cuman saya ingatkan, tolong jangan bawa batu, jangan bawa barang-barang tajam. Kita kalau mau menyampaikan aspirasi, baik-baik aja. Jangan sampai tindakan anarkis. Kalau waktu kecil kan pasti cita-cita mau jadi apa? Jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi. Nah, ketika pertanyaan itu ditanyakan giliran saya jawab itu jualan jagung, Bang. Oh gitu. Iya. Serius. Saya kan ini, Bang, kadang entertainment juga, kayak kadang pengen main olahraga, ajak teman, mau itu cewek, cowok, asal asik, ayo gitu loh. Nah, kebetulan teman-teman itu banyak cewek, Bang. Jadi pas udah diajak sekarang banyak yang nolak lah, karena kita udah nikah gitu loh. Tapi- Saya bilang istri saya baik kok. Saya bilang mereka nggak percaya, Bang. Nggak percaya. Nanti gue digebrek sama istri lu katanya gitu, Bang. Sahabat Koma ketemu lagi di Koma TV. Kali ini kita serius tapi agak santai karena kalau kemarin kita ngomongin soal politik, hukum, keamanan, sosial, kali ini kita ngomongin soal bagaimana semangat gamers untuk bisa menjaga atau ikut untuk bagaimana bisa minimalisir dan bisa membantu dengan konten-kontennya bisa membuat masyarakat tadinya mereka tegang jadi tidak tegang. Saya nggak usah sebut siapa dia, sebentar aja kawan-kawan nanti nongol sendiri tuh. Bang, sabar dulu, saya panggil abang atau Lai? Col aja. Col. Tapi bang sabar, sama kita ya. Sama kan? Tapi sama gitu ya. Soalnya saya ada rambut bang. Tadi kalau saya nggak, saya kalau nggak ada rambut ini teman-teman saya bisa buka itu. Cuma nggak enak kalau kayak bang Pacul kan enak ya. Baik, bang ini teman-teman Koma dan abang kalau di Koma itu ada fansnya. Siap. Lalu, tapi abang sehat ya? Sehat, Bang, sehat. Sehat ya. Abang asalnya dari mana sih sebenarnya? Saya dari Pematang Siantar, Bang. Oh, jadi tadi ke sini itu ada yang ngantar berarti ya? Adalah. Ada ya. Tapi kalau saya lihat abang pernah di itu di luar Pematang Siantar ya? Di Batam mungkin pernah, Oh, di Karimun pernah. Ya, paling untuk di apa paling di situ doang sih, Bang. Siap. Tapi saya mau kasih tahu dulu bang. Siap. Jadi di Koma ini saya baca biar teman-teman juga lihat Boleh. dan abang sendiri biar ini. Jadi di Koma ini serba ada.
Kalau saya biasa bilang ke teman-teman itu mau sajadah, haram jadah, semua lengkap nih koma ini. Dari narasumbernya ya. Ada pengamat politik, ada dari istana wapres, istana negara, pokoknya staf-staf, terus dari agamawan dan lain-lain. Dan kami bangga hari ini sebenarnya abang datang ke sini. Wah, makasih lo udah diundang Iya, bang. karena ini semua kan ngomongnya berat nih, ngomongnya Iya. soal politik yang tadi saya bilang bahwa mulai dari politik, hukum, keamanan. Tapi kali ini abang sebagai gamers nih datang Oh, ke sini. suasana yang berbeda mungkin ya. Suasana yang berbeda. Makanya bentuk apa ya? Kalau mau bangga ya kami bilang bangga. Thank you lo bang. Waktunya itu loh bang. Ah, terima kasih lah udah diundang Tapi bang. tadi dari Bandung atau dari Jakarta Utara bang. Jakarta Utara? Jakarta Utara ya bang ya. Jadi abang muter-muter juga tadi, waktunya lama juga tadi. Iya. Sama Ujung kayak kan? main game itu ya. Main game. Jadi muter ya. Bang, ini di koma ini, Iya. kalau teman-teman apa ya, kalau di game itu saya baca ini gini, di koma itu nggak ada titiknya. Jadi kita itu hanya berhenti sejenak. Setelah itu tempur lagi. Siap. Karena perjuangan kita masih panjang bro katanya. Gitu. Jadi kalau kata-kata di gamers itu ya, itu dia kayak loading, cuma loading sebentar aja. Dia nggak game over tuh kalau di koma itu. Jadi dia berhenti sebentar, udah tempur lagi kita. Tempur lagi. Nah, makanya kemarin berhenti di politisi, pengamat dan lain-lainnya. Kali ini kita tempur lagi sama abang ini. Siap. Bang, tapi tak kenal maka tadi sayang. Abang cerita sedikit dulu soal sebelum abang terkenal hari ini ya, sebagai gamers lah. Kira-kira sebelumnya itu pernah, kalau kita baca itu abang pernah katanya kerja jadi TKI, Jadi di TKI Arab pernah. Saudi, Iya. terus jadi tukang bangunan. Iya. Bisa diceritakan bang? Pertama-tama itu saya kelahiran Pematang Siantar dan saya itu cuman lulusan STM. Nah, kemungkinan gara-gara di kampung itu udah nggak ada harapan lagi buat untuk perubahan hidup dan kita juga terlahir dari keluarga yang susah. Sama kita bang. Nah, disitulah saya kepikiran bang, bagaimana untuk merubah situasi ini. Sementara saya masih punya keluarga, punya adik yang harus disekolahkan. Nah, ketika tamat sekolah, 3 bulan kemudian saya langsung merantau bang. Merantaulah ke Batam. Langkah pertama itu ke Batam dan saya itu tinggal di rumah keluarga. Gak lama di tempat keluarga, saya udah berusaha cari tempat kerja. Dari sana saya ketemu relasi. Nah, disitulah pertama kali saya menjenjangkan karir sebagai bidang konstruksi Oh, di konstruksi malah ya. di bagian galangan kapal. Sempat katanya mau ini jual tiket tapi nggak jadi katanya bang. Ya, Itu kita nggak ada tiket bang. gitu. Nah, pada saat itu kan kita lagi keuangan nggak ada. Jadi saya banyak jual kayak seperti televisi dan jam tangan atau yang berharga lainnya lah. Paling lakunya sekitar 700.000 lah, 800.000 lah buat ongkos berangkat merantau bang. Itu inisiatif sendiri tuh merantau itu bang ya? Iya udah inisiatif sendiri karena nggak ada lagi yang mau diharapkan. Berarti anak pertama dong saya mau bilang. Iya saya anak pertama. Oke. Jadi Dari berapa bersaudara tuh bang? tiga bang, tiga bersaudara. Saudara. Nah di Karimun itulah saya pertama kali bekerja mendapatkan gaji yang fantastis. Itu 1.700.000 yang nggak akan pernah aku temui di kampung halaman sendiri. Oke. Terus Nah karir di situ naik, pindah ke project lain itu kayak well tanking lah. Di sana saya lumayan lama juga buat bangun migas lah, tempat apanya minyak di minyak sana. ya, ya. Dari sana jenjang naik lagi, saya masuk perusahaan gede lagi. Berapa tahun baru langsung ke luar negeri bang. Oh, habis dari Riau, Kepri ya? Iya berarti ya? Kepri. Langsung abang ke Luar negeri, di mana tuh Arab Saudi? Arab Saudi. Apa kerja di sana bang? Berapa tahun ditabung merantau jadi orang luar negeri itu? Ya nggak banyak juga sih, paling satu kontrak itu 6 bulan balik gitu loh bang. 6 bulan baru lanjut lagi 6 bulan. Nah di sana itu saya tuh nggak ada pengalaman sebenarnya bang. Saya modal pede aja. Sebenarnya saya nggak ada skill bang, Oh gitu. nggak ada skill. Jujur saya sudah hampir 5 tahun di
lokasi kerja itu nggak pernah naik jabatan. Sementara teman saya itu udah naik jadi foreman, supervisor, udah pada naik. Tapi karena kita nggak ada skill, ya kita manut aja bang. Apa yang mereka suruh, saya ikut aja. Dan kedua, saya nggak mau absen. Kecuali saya ada halangan sakit, baru saya absen. Nah, dari situ saya dipakai terus. Yang saya jaga itu dari dulu itu kepercayaan. Oke. Biar saya bisa dipakai orang terus. Walaupun saya nggak punya skill, saya tahu diri. Minimal kita baik lah. Minimal rajin. Mungkin ini ada bahan pertimbangan buat atasan. Nah, saya dipakai orang terus. Nah, dari sana saya ada peluang untuk masuk kerja, dikasih harapan. Nah, bisalah saya keluar negeri. Dan itu kalau kita keluar negeri, Bang, Iya. itu ada visa, ada transport, ada penginapan, banyak lagi yang diurus. Itu ditanggung sama perusahaan, Bang. Nah, banyak generasi muda yang takut itu waktu Keluar itu itu. keluar negeri itu. Iya. Sebenarnya saya bilang ya, menurut saya di luar negeri itu bagus dan ada plus minusnya juga. Di dalam negeri juga bagus. Iya. Tergantung kalian tuh diterima di mananya. Nikmatin aja pekerjaan, jangan sampai kalian sia-siakan. Itu saya ke luar negeri, ke Timur Tengah itu modal 100.000 doang, Bang. 100.000. 100.000, medical check up itu yang ditanggung perusahaan, akomodasi tanggung perusahaan, pesawat semua tanggung perusahaan. Jadi kita tinggal modal nekat, modal badan ya udah. Dan sampai di sana pun kita nggak ini bang, nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti apa. Arab apalagi Iya, Inggris. Iya, umumnya Inggris. umumnya Ya. Inggris, Iya. orang Arab banyak Arab juga, ada Itali juga. Ya pede-pede aja ngomong, tapi di sana seharian kita harus walaupun sesama Indonesia, Iya, kita iya. harus sering ngobrol juga bahasa Inggris di dalam mes. Berarti abang berangkat itu nggak ada ini ya, nggak ada musuh, nggak ada Nggak ada pelatihan. persiapan. Mau itu materi, ilmu juga nggak ada bang, modal yakin aja. Ya itu mungkin salah satu yang pertama membuat orang tua saya bangga gitu. Oh bisa juga anak saya itu kerja di luar Ya, ya. negeri, itu salah satu prestasi sih kalau di kampung gitu bang. Ya, kita di kampung itu kan jangankan kita keluar bang, kita ke Jakarta aja balik aja orang tua. Ya udah senang Udah bang. senang, udah bangga itu. Siap, siap. Jadi kalau saya pas lagi susah itu waktu di kampung itu orang tua ngomong, nanti kalau bapak mati, ini dikuburnya macam mana? Iya, iya. Nggak mungkin pakai celana pendek. Betul. Sesusah itu. Kasih makan kan kalau kita orang Batak kampung, di sana kan itu kita kasih makan kalau orang iya, walaupun benar. meninggal kan. Iya, sama Nah, kita. tidak ada uang macam mana, Bang? Nggak mungkin utang kan, nutupin ngubur aja pakai utang ya. Di situ saya belum mikir kehidupan di kampung ini udah nggak jelas gitu. Betul, betul. Nah, inisiasi lah saya cari kerja dan di sanalah saya coba cari peluang. Hmm. Nah, pulang dari Arab baru balik saya ke Kepri lagi. Oke, pergi lagi. Pas- Nggak langsung ke Medan. Ke Medan dulu. Ke Medan dulu paling seminggu, Bang. Ngasih tahu kalau kita masih hidup walaupun nggak bawa uang gitu kan. Soalnya dulu belum ada WhatsApp kali ya, atau masih baru-baru kayaknya. Ada WhatsApp tapi nggak sering ngabarin lah. Oh iya, iya. Nah kita pulang, ya habis dari sana udah dapat kosong, udah nggak ada pendapatan lagi karena udah habis semua buat keluarga. Kita merantau lagi. Nah di sanalah lagi saya coba ulang lagi kerja di Galangan. Nah, kerja di Galangan itu saya sambilan live streaming pada saat COVID bang. Oh, pas COVID itu abang, live streamingnya ya. Iya. Tapi menarik ini bang. Dari perjalanan abang mulai dari tadi ya, dari sudah kerja di kalangan kapal sampai ke luar negeri merantau. Ini kan mental itu terbangun ya. Nah, sebagai seorang anak kampung, Iya, iya. iya ya, sebagai seorang anak kampung dengan anak yang paling tua lagi dengan tanggung jawab itu. Dan sampai tenar hari ini sebagai apa mau dibilang maya atau apa itu ya, Content creator lah. ya konten kreator lah, gamers apalagi ya di live streaming di YouTube. Kira-kira apa yang pernah memikirkan sampai ke situ? Nggak pernah bang. Oh gitu ya? Saya setiap bangun pagi aja kayak tadi itu masih, wah kita tidur di kasur yang empuk, ada keluarga sehat semua, nggak harus mikir apa, nggak kepikiran ini nyata nggak gitu loh bang. Karena saya selalu berpikiran bang, mau tidur aja jam segini, biasanya saya lagi lembur, kadang shift malam kan, oh jam segini saya lagi ngegrendah, lagi potong besi, tapi saya lagi enak tidur, bangun pagi juga gitu. Wah harusnya ini saya udah berangkat kerja nih, naik motor Revo. Ngaduk konten sampai Iya. bisa ngaduk-ngaduk konten hari ini itu luar biasa itu. Jadi nggak dipikirin itu sampai sekarang itu ya. Nggak kepikiran bang, saya masih nggak nyangka, jujur sampai saat ini saya juga kepikiran, saya udah di titik ini, tapi masih kepikiran gitu loh, ini bener nggak sih, ini mimpi nggak sih? Iya, iya.
Nah, kalau kita orang kampung kan, di kampung itu biasanya orangnya nggak ada mental, Bang. Iya, iya. Jujur saya juga nggak ada mental sebenarnya buat bicara, buat atau apa. Tapi karena kita belajar dari sini, sini kita ketemu orang sering, jadi kita ada Iya, iya, buat iya. ngomong gitu loh, Bang. Betul. Ada pengalaman-pengalaman itu ya. Ada hal yang tidak bisa dilupakan. Jadi kalau tadi abang bilang sampai jadi apa di luar negeri itu kan tidak bisa dilupakan dalam hidup. Nggak bisa, Iya Bang. kan? Teringat Itu terus kan, itu, Bang. iya. Yang dikejar polisi, tidur di kuburan itu, Ah, tidur di itu sawit. kan Nggak bisa, Bang. nggak bisa dilupakan itu. Ah, hari ini jadi gamers dan ada hal yang tidak dilupakan sampai hari ini itu apa? Ditangkap polisi Oh gitu. di luar negeri. Ya kalau sudah di dunia gamers hari ini, Nah, itu hal jadi yang tidak dilupakan apa bang? ya mungkin masa-masa susah lah, Bang. Gitu. Ya, Misalnya, makan bangkai. eh, Saya pernah makan bangkai, Bang. Bulat dua bulat. gimana ceritanya bang? Jadi waktu itu zaman itu kita masih awal merantau lah, karena sistemnya habis kontrak gitu loh. Ketika habis kontrak kita nggak pegang uang, jadi kita tinggal di tengah hutan. Saya ada berlapan itu kalau nggak salah. Dari manca-manca tempat itu kita kumpul, ada Kalimantan, ada dari Pekanbaru, kumpul di satu tempat itu nggak ada namanya lampu, dan kita tinggal nggak ada atap gitu loh, Bang. Jadi kalau datang hujan langsung ya udah basah, dan ular juga banyak, binatang liar juga banyak. Itu pasca pulang dari situ atau sekarang udah mulai ngonten bang? Sebelum konten, Bang, Oh sebelum ngonten. masih kerja di proyek-proyek, Bang. Oke oke. Di situ kita saking laparnya kita minta ke rumah sebelah Di mana tuh di Karimun. Karimun ya? Ya. Jadi kebetulan pada saat itu ada tetangga lah, mungkin ada daging gitu lebih, terus kita minta lah, kita cuman rebus-rebus, Iya, iya. itu udah belatung, Bang. Kita rasanya udah apa, cuman lampu ini kan kita lampu apa, kayak lampu semprong Iya, iya, iya. yang ada minyak tanahnya, Iya, itu iya. kita matiin biar kita nggak lihat itu ada ulatnya. Kita makan bareng itu momen paling, waduh, gila sih itu. Minumnya juga air lumpur itu, Bang. Di tengah-tengah hutan itu ya? Mm-mm. Saya makanan paling inilah, Bang, paling nggak bisa. Saya berapa kali ditolak makan sama orang atau keluarga. Dari situ saya berpikiran suatu saat nanti saya kalau sudah bisa dapat duit, saya mau kasih makan 5.000 orang. Dan itu udah tercapai pas saya nikah. Saya buat 5.000 tamu 5.000 di sini bang, di Pematang Siantar di kampung. di kampung. Iya. Ya, tahun berapa itu? 2022 apa 2023 gitu, Bang. 5.000 Tamu. tamu. Iya. Berapa hari itu? Sehari aja, Bang. Sehari. Iya. Luar biasa. Jadi teman-teman Koma ini bukan buat konten, ini cerita yang barusan tadi itu sebenarnya bukan buat konten, tapi memang itu niatan ya. Iya, Bang. Niatan. Karena kita mengingat masa kita sulit itu makan aja susah gitu loh, Bang. Kita minta ke tempat orang, dapatnya kadang nggak ada, kadang ada. Makanya saya punya prinsip, jika saya punya uang nanti, saya akan coba ngasih makan, berusaha sampai 5.000 orang gitu, Bang. Jadi teman-teman Koma jangan lihat Bang Pacolnya hari ini. Kalau lihat hari ini ceritanya beda kan kira-kira gitu bang. Tapi perjalanan itu bisa Ya, sampai kebanyakan ke orang kan gitu, Bang. Dia lihatnya udah di titik sekarang. Oke, iya, iya, Nah, iya. kita untuk mencapai titik sekarang ini ada kisah, ada proses yang kita lewati begitu pahit gitu loh, Bang. Betul, betul. Sampai makan bangkai tadi ya. Iya. Iya, iya. Kalau kami dari Maluku itu, saya dari Pulau Seram bang. Serang. Seram, Maluku ya. Itu ada marganya. Iya. Orang Batak juga ada marga. Ada marga, ada marga, ada Iya marga. kan? Pacol itu nama beken atau nama Nama asli? bikinnya sih, Bang. Lo aslinya Aslinya Dana Panjaitan, Bang. Dana Panjaitan. aja. Iya. Panjaitan. Jadi nama kita Dana Panjaitan, cuman dipanggil orang Pascol. Cuman dari situ saya buat nama banyak gitu, Bang. Oke. Kayak Ketua Naga Hitam ataupun Top Global Mia. Jadi saya besarin marketnya di sana, Bang. Ketua Naga Hitam ya. Sampai viral di kemarin di DPR. Sampai viral kemarin di DPR. Sebelum pertanyaan, teman-teman Koma kita bisa nonton dulu cuplikannya.
abang kita ini sang ketua naga hitam lagi di DPR. Silakan teman-teman kita nonton dulu. Coba juga nih. Ini pertama saya kali ikut kayak gini, Bang. Ya, ada tuh. Inisiatif sendiri. Lihat lagi chaos gitu, Bang. Tapi celananya hari ini nggak ikut. Sama aja, Bang. Bang, coba ceritakan dulu. Inisiatif sendiri ya. Iya. Itu bangun tidur lalu sampai langsung jalan nonton berita atau gimana? Iya, kita lihat media kan, lihat Oke. TikTok kan. Oh, di sana situasi chaos banget gitu loh. Pas hari H itu ya. Iya, hari H itu. Nah, kita ke sana. Kebetulan saya belum pernah ngikutin hal kayak gini, Bang. Mau itu demo karyawan, demo apa, demo sekolah, saya nggak pernah ikut, Bang. Nah, kebetulan saya itu orangnya kayak pengen coba gitu loh, Bang. Apa yang belum pernah di hidup saya akan coba gitu loh, Bang. Biar saya besok saya kasih arahan entah adik saya atau anak saya, oh demo tuh gini loh. Jadi saya bisa menasihatin anak-anak saya nanti ke depannya. Karena saya udah pernah dari sana, jadi tahu ngerti gitu. Jadi pada saat itu ya kita ambillah ke sana, kita ke jalan coba gimana sih situasinya. Oh gini. Saya lihat itu udah mulai anarkis, Bang. Udah mulai rusuh, udah nggak kondusif lagi. Gas air mata di mana-mana, batu di mana-mana. Nah, di situ saya datang sebagai penengah pada saat itu, Bang. Untuk ngajak yang demonstrasi, jangan rusuh loh guys. Kalian itu harusnya bisa dibicarakan baik-baik. Ya, banyaklah pertikaian. Cuman saya ingatkan, tolong jangan bawa batu, jangan bawa barang-barang tajam. Kita kalau mau menyampaikan aspirasi, baik-baik aja. Jangan sampai tindakan anarkis. Nah, kita sampaikanlah sama ke Pak Polisi itu. Pak, jangan anarkis, Pak. Iya, suruh dulu mundur, ngobrol baik-baik. Kalau bisa, Pak, jangan sampai ada korban. Kita ini juga mau menyampaikan aspirasi, baik-baik kok, kita bilang gitu. Ya udah, suruh mundur dulu anggotanya, katanya gitu. Ya udah, kita ke sana, balik lagi, jangan. Abang yang ngomong sama polisinya Iya, itu ya. jangan anarkis ya guys. Jaga, ingat keluarga kalian ada di rumah. Jangan sampai kalian ke luka-luka atau gak enak kabar lah gitu loh. Itu saya sampaikan sama orang-orang. Malah takutnya disalah frame kan gitu kan. Saya ini provokator nih gitu. Ini dalam ngomong. Tidak, sebenarnya saya cuma ngasih masukan atau lurusan sama para demonstran. Kebetulan itu banyak yang follow saya juga kan. Ya mungkin itu bentuk apa saya lah ke mereka gitu loh. Sebagai sama-sama masyarakat kita harus sering ingatin gitu loh, Bang. Kita arahkan jangan sampai rusuh. Iya, jadi itu selain itu inisiatif dan itu juga nanti bisa jadi pengalaman ya buat nanti buat generasi ke depan, terutama anak ya. Iya, biar bisa kita nasihati juga, Bang. Betul, betul. Ini soal kehidupan Gen Z atau anak muda hari ini, Bang. Tapi sebelum saya bertanya, kita ngopi dulu karena kalau di koma itu harus koma dulu, Bang. Jadi ngopi dulu. Koma dulu. Koma dulu. Nah, enak ngopi sendiri dari tadi nggak nawar-nawar. Jadi kalau main game kan loading dulu, Bang. Sedikit kan gak berhenti tuh, habis jalan lagi. Di koma begitu. Gitu juga ya. Kita nggak ada titik, Bang. Pola mainnya gitu ya. Bang, generasi sekarang itu ya hidupnya katanya ada 3. Ya. Ada real life, game life, terus kalau nggak buat game untuk cari rezeki dan lain sebagainya. Iya, betul. Gitu ya? Iya, Bang. Gimana tanggapan atau cerita? Saya pribadi, Bang. Iya, pengalaman atau. Nah, kalau saya pribadi ketika di game itu kan ya mau cari duit gitu loh, Bang. Iya. Nah, kadang kala, Bang, saya juga kebawa karena saya mainnya itu emosi, Bang, gampang emosi. Jadi setelah live streaming itu kalau kita kayak kemarin ya, saya ngomong sama orang tua saya tuh jadi kayak ngebentak gitu loh, Bang. Sampai orang tua saya sampai komplain. Loh, saya kan bukan game kamu. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Ada kayak kata kotor lah, kata kasar. Di situ orang tua saya nganasin saya, kamu nggak boleh samain ini
dunia game sama dunia nyata. Kamu harus jaga sikap juga. Nggak semua orang terima katanya gitu. Ya saya mulai sadar juga di situ kan karena situasi kebawa gitu loh bang. Nah mungkin kita kasih masukan lagi. Pokoknya mungkin saya banyak belajar juga lah. Mungkin di dunia nyata saya jadi tadi yang karakter kita nggak kayak gini, cuman karena kebawa kerjaan jadi kebawa bang. Nah dari situ saya ingatin buat orang-orang terdekat saya, kalau saya lagi marah nggak usah dilawan, itu bukan gua gitu loh. Nah saran aku kita saling ngerti lah, kalian arahin aku ke sini, aku juga minta pengertian kalian, nggak usah kalian ambil hati. Saling mengingatkan aja. Iya. Yang penting jangan main hati ya. Iya jangan main hati. Takutnya kalian marah atau baper sama saya, jadi nggak enak sayanya. Sebenarnya saya nggak ada niat buat nyakitin kalian. Kadang memang abis live streaming itu saya masih kebawa suasana gitu loh bang. Jadi ada hal sepele pun bisa pecah-pecah itu emosinya. Nah dari sana orang tua saya mungkin ngerti dan saya juga diarahin. Mungkin kadang saya keceplosan atau apa mereka udah maklum lah, tapi tetap diarahin. Mulutnya katanya gitu. Siap. Bang, kalau waktu kecil kan pasti saya, abang kan ditanyain tuh. Cita-cita mau jadi apa? Jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi, ya kan? Nah, komika, influencer macam-macam dan lain. Ya pernah. Saya pernah ditanya seperti itu. Nah ketika pertanyaan itu ditanyakan giliran saya nanyanya itu, saya jawab itu jualan jagung bang. Oh gitu? Iya. Serius. Karena di sana itu ada wisata yang jagung bakarnya enak banget bang. Bang. Saya hitung cuannya di sana lumayan juga. Karena pengaruh bang, tempat tinggal itu memikirkan tentu arah kita di kemudian hari bang. Pola pikir kita dari sana. Nah saya lihatnya itu ya jualan bakar mungkin omset yang paling menjanjikan gitu loh bang. Jadi orang-orang jadi tentara, polisi, dokter, saya jualan jagung bakar begitu bang. Ya karena saya mainnya di pondok itu banyak wisata situ, saya lihat jualan ini paling ramai, ini bisnis yang paling menguntungkan gitu loh. Sekarang kan orang pengen jadi konten kreator, ada yang juga mau pengen kayak abang juga gitu ya. Apa kira-kira yang abang mau sampaikan? Boleh sih, buat para Gen Z ya, jadi konten kreator juga bagus. Tapi untuk menuju ke sana harus ada konsisten bang. Jadi kalau kita konten kreator harus konsisten dan harus rutin gitu bang, mikir-mikir ide, lebih mengevaluasi konten kita, gimana nggak ada saranya, nggak ada rasisnya, kita harus pikir ke sana juga bang. Nah itu mungkin cara utamanya gitu, konsisten lah bang. Nah bisa juga untuk dapatin uang itu dari Clipper katanya bang. Nah mungkin buat para yang masih belum dapat kerja, teman-teman di rumah boleh itu jadi Clipper. Nah posting di TikTok, ikuti eventnya, nanti dari sana banyak uang juga. Banyak potensi yang harus kalian usahakan di media sosial. Ini zaman udah era digital, kita cari uangnya itu nggak harus nguli lagi, nggak harus capek lagi, nggak harus ke luar negeri nggak harus ke luar negeri lagi. Sekarang kita harus manfaatin dunia digital bang, entah itu job dari digitalnya atau dia Clipper atau jadi konten kreator, mungkin peluang lebih besar di sana bang. Saya jadi lagi mabar live kayak gitu-gitulah ya. Kan orang semua tahu. Saya tadi mau jelaskan ke teman-teman Koma tapi saya pikir nggak usah lah. Orang buka di Google atau di YouTube itu Bang Pacul aja udah keluar semua tuh. Gitu. Pakai celana pendek aja keluar gitu kan. Nah, kira-kira Bang, abang itu orang tahu abang lucu, dilihatnya lucu, agak ini fenomena-fenomena itu atau kebiasaan itu memang dari masa kecil udah begitu atau memang sekarang baru? Kebiasaan seperti apa dulu? Yang lucu-lucu, abang lucu-lucu. Itu pengaruh bang. Jadi saya kan kembali lagi bang, saya flashback waktu saya masih di kampung. Saya tergolong orang susah bang. Jadi kita orang susah, rokok tak ada, uang tak ada. Jadi saya nempel tuh ke kawan-kawan yang punya rokok. Nah, jadi biar saya dapat rokok ini bang, kadang kita jadi bahan badut bang. Yang cerita-cerita biar kondisi tongkrongan ini biar hidup. Ya kita bang, kita rela jadi bodoh, kita rela jadi bahan gimmick, kita rela jadi bahan tertawaan, asal kita bisa nongkrong sama orang ini biar kita dapat rokok bang. Dari sana mereka juga udah ngerti, kayaknya ada potensi nih orang.
Nah dari situ saya mungkin ngejokes atau ngelawak dikit-dikit walaupun garing. Ya dari sana kita belajar jadi kayak ngomong gini. Nah dari saya lihat, oh kayaknya ngelucu ini enak juga ya. Nah bahkan saya ketika di kerjaan pun bang, biar saya dapat spotlight, kadang saya ngebadut juga bang. Saya kadang membodoh-bodohi diri saya sendiri sampai teman saya itu risih. Kamu jangan bodoh-bodohin diri kamu katanya gitu. Buat apa? Itu yang di luar negeri atau Ya di dalam negeri juga waktu luar kerja negeri? ini ya kadang biar saya dinotis sama teman, biar saya dianggap di kerjaan ini. Karena saya nggak mulai skill. Kadang saya tuh melakukan hal-hal bodoh, hal-hal tolol yang harus biar dapat spotlight gitu bang. Biar mereka notice gue ada loh di sini gitu loh. Dan gue mau berteman sama kalian, mencari perhatian lah kata-kata gitu. Saya rela ngelakuin itu. Nah saya mulai berpikir, kayaknya harus ada media yang bisa jadi pelampiasan. Nah, dapat lah ya di dunia digital ini bang. Karena saya nggak ada skill dalam hal bekerja bang. Baik. Ada cewek cantik nggak atau ada laki-laki atau anak muda gitu ya? Pernah nggak DM Bang Pacul, bang abang lucu deh. Ya kan saya kepingin ikut apa ya bahasanya? Seperti abang dong. Ada nggak bang? Kalau waktu masih lajang banyak bang. Mas, sabar dulu. Waktu masih lajang banyak. Ya. Sekarang lucunya kan masih. Lucu, tapi ya sekarang ya saya yang nge-DM cewek-cewek bang. Iya, iya, iya. Jadi masih bujang itu ya lajang. Iya, masih bujang. Kalau sekarang kan udah punya istri, jadi Iya. harus kita Takut, oh cewek-cewek itu pada takut sekarang bang. Oh iyalah, Jadi apa? teman-teman lama cewek itu kalau kita ayo main tenis yuk, padel yuk, main badminton yuk, bilar yuk. Mereka tuh ada alasan aja nolak bang, karena mereka tahu gue udah punya istri. Wih, apalagi kalau istrinya orang Batak atau orang Maluku ya, orang Timur itu. Salah-salah bisa kena bacok nih. Gelas bisa terbang ini kan? Ya, 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 ya. Saya kan ini bang, kadang entertainment juga, kayak kadang pengen main olahraga, ajak teman mau itu cewek, cowok, asal asik, ayo gitu loh. Nah kebetulan teman-teman itu banyak cewek bang, jadi pas udah diajak sekarang banyak yang nolak lah, karena kita udah nikah gitu loh. Tapi Saya bilang istri saya baik kok, saya bilang mereka nggak percaya bang. nggak percaya. Nanti gue digebrek sama istri lu katanya gitu bang. Gitu ya. Bang, abang kan pernah di luar. Pastilah, pasti dong kenal sama cewek-cewek luar negeri itu kan. Mereka ketika melihat abang hari ini, mereka nge-DM, wah itu teman saya tuh, pernah nggak? Kalau di luar negeri nggak ada bang. Oh nggak ada. Di Arab mana ada cewek bang? Oh iya ya. Kita kan kalau udah di luar kan fokusnya kerja bang. Oh iya iya. Lu mau keluar aja takut dong. Maksudnya teman-teman cowok di sana yang pernah kerja bareng gitu Oh, mereka. bangga sih, banyak yang bangga gitu sih ya? bang. Kayak senang aja gitu, pernah kita satu tim, bangga sih selalu DM kita juga, semangat ya di sana. Nanti kalau ada waktu kita ngopi deh, kita bilang gitu bang. Coba teman-teman, saya ada pertanyaan ini, tapi putar dulu video Bang Pacul di DPR lagi. Kita nonton ada segmen yang gua mau nanya bang, ke Ya. abang. Jadi ini buka bajunya itu pas. Ketua! Udah ketua! Baru datang bang. Tadinya udah ketua bang. Gini, buat jadi master. Cuman ya setara dengan asap lawat plastik. Biasa aja gitu. Salah bang. Pejaten itu. Oke. Bang, saya mau nanya dulu. Ini kalau kata cewek cantik itu, bang, kalau abang cinta sama saya, abang harus jujur ya. Abang ke DPR tadi sudah diceritain semangatnya ya. Iya. Semangat itu ada, makanya saya tadi putar lagi, terus saya mau nanya. Abang sebenarnya datang ke sana itu selain tadi semangat yang sudah diceritakan ya nanti. Itu sebenarnya ngepus moral bangsa atau mau ngepus yang lain itu bang? Saya murninya itu
coba pengalaman baru bang. Oke. Biar nanti saya bilang lagi ke anak-anak saya atau ke keluarga saya yang bisa saya kasih nasihat. Jadi kalau kalian mau turun ke jalan, kalian jangan gini. Karena saya pernah, kan aneh dong anak saya, lu nggak pernah demo, lu pecundang coy, Lo, lu di rumah lo doang cerita dong. ke gua gitu ya? Iya, 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 iya. karena ini bukti gue pernah kayak Iya. gini. Nggak, Nah, lu nggak kalau punya mau menyampaikan pengalaman. aspirasi sopan, Iya, iya, iya. baik-baik, jangan rusuh. Karena saya udah dari sana, walaupun sebentar, tapi kita bisa ngomong ke generasi berikutnya gitu loh bang. Luar biasa ya. Jadi pengalaman, kalau kita mau cari sesuatu kan harus ada pengalaman. Iya, Itu kira-kira ya. iya itu yang saya ambil bang. Abang punya follower itu banyak sekali itu. Ya. Kalau kita bicara soal jaga negeri, kan untuk tugas kita adalah dengan abang pengalaman tadi ya, datang ke DPR, nanti cerita ke anak, ke tetangga dan lain-lain sebagainya, generasi selanjutnya. Berarti kan tugas kita adalah menjaga negeri. Iya. Benar ya bang ya? Kayak kira-kira apa pesan yang abang mau sampaikan ke anak-anak muda sekarang dari misalnya teman-teman gamers Iya. atau semangat dari abang sendiri sebagai gamers? Iya. Apa pesannya bang ke teman-teman muda kita ini untuk bisa menjaga bangsa ini bang? Menjaga bangsa ini, ya menurut gua naiki potensi SDM sih bang, naikin skill, perbanyak rasa syukur, dan kita harus bisa cari uang mandiri gitu loh bang. Jadi ketika mungkin itu udah membantu bangsa gitu loh bang. Kita harus ada SDM, skill, kita dipakai gitu sama bangsa ini, entah itu hal-hal positif yang bisa seperti atlet ataupun kita menyumbangkan medali, itu mungkin udah membantu bangsa ini bang. Ya, oke, oke. Seperti kalau kau pintar, jenius, ya mungkin lu bisa kerja di IT, bagian melindungi negara, mungkin kayak gitu bang. Buat generasi muda, perbanyak skill aja sih bang. Biar kita ngasih Ya, ya, ya. hal-hal positif bagi bangsa ini bang. Oke, karena follower Bang Pacul ini banyak, tanggung jawab moral untuk menjaga bangsa kepada follower ini pesannya apa bang? Ya saya selalu ngasih yang positif gitu bang, ngasih pandangan yang positif, kita arahkan follower itu, kita sangat bisa dibilang kan kayak bisa mengiring gitu loh, bisa bisa mempengaruhi. Ya kita sebagai public figure kita harus ngasih hal positif yang jernih gitu di pikiran masyarakat. Jangan sampai kita jadi seorang pengadu domba atau jadi seseorang yang tidak disukai, mengajarkan hal nggak beres, itu saya nggak mau bang. Gimana caranya biar teman-teman muda atau teman-teman yang juga berselancar di gamers atau di konten kreator yang lain biar nggak ngacak-ngacak dunia maya itu Nah, agar positif, gimana caranya bang? ya satu itu ya tebarkan aja bang, kayak hal-hal positif gitu, kayak mungkin berbagi gitu loh, berbagi, baru kita sering kasih konten-konten edukasi gitu atau hal-hal sepele lainnya yang bisa mengandung memicu hal-hal positif gitu bang. Kalau negeri ini atau bangsa kita ini pertanyaannya saya baca aja bang. Nah, Diibaratkan tim Mobile Legend bang. Ada menurut abang itu yang diserang apa FK ya, saya nggak terlalu hafal itu dunia ini. Kira-kira siapa yang jago farming dan siapa yang suka ribut buffnya itu bang? Buffnya itu. ya mungkin Keyboy, pemain dari Onyx itu bang. Kayak gimana tuh bang? Coba diceritain sedikit. Nah, Keyboy itu jago bermain Mobile Legend bang. Dia kayak bisa dibilang kayak kunci dari serangan. Dia suka mengunci lawan agar tidak farming. Oke. Nah, dia membiarkan timnya sendiri farming. Oke. Nah, dia ini bisa menguasai lapangan, menguasai keadaan. Angkanya itu mereka bisa sampai menang sampai 6 season. Nah, mereka ini kalau nggak salah nanti bakal ke kancah internasional M Series. Ya, saya berharapnya mereka bisa mendapatkan medali emas. Nah, itu salah satu contoh membangun bangsa, udah menyumbangkan apa gitu, kayak moral dan kebanggaan dengan lu berpartisipasi acara dunia Ya, dari mewakili negara ya lo gitu mewakili ya. dari Indonesia. Ya, ya, ya. Itu sudah membanggakan, itu sudah jadi salah satu hal positif yang bisa kita sumbangkan bagi negeri ini bang. Dari hanya bermain game bisa kita berpartisipasi ikut
mengangkat moral anak-anak muda ini gitu bang. Iya, ada lagi bang. Kalau Mobile Legend itu punya hero bangsa Indonesia, ultranya kira-kira apa bang? Ultrasnya, Ultrasnya ya, ya selain Gatot Kaca, ya mungkin ada inspirasi siapa bang? harusnya Kadita bang. Kenapa bang? Kadita itu karena Ratu Laut Selatan bang. Iya, Terus terus. Terus. tapi itu diklaim dari Malaysia atau Filipina gitu loh bang. Oh gitu. Gimana abang berani sekali bilang Laut Selatan, Pantai Selatan itu? Orang hero-nya sendiri yang ngomong, akulah Ratu Pantai Selatan. Dia kan ngomong gitu bang di hero-nya itu. Dia bisa bicara itu. Gitu ya. Tapi pas kita cari dia dari luar negeri malah. Iya. Coba kalau dia dari Maluku atau dari Tanah Batak sana kan. Bangga kali juga kita bang. Ya mungkin itu masukan lah bagi kru-kru Mobile Legends-nya gitu. Kalau dikasih kesempatan bang, jadi Menteri Expo ya, Mm-mm. eh, langkah pertama yang abang mau lakukan itu apa? Memperbanyak turnamen-turnamen mungkin, membuka kayak peluang bagi-bagi mereka yang di pelosok-pelosok negeri, kita bakal kasih tempat gitu, kayak game house, kita fasilitasin, dan bisa juga ya buat ini Menteri Olahraga harusnya dipantau karena kancah Mobile Legends ini udah sangat besar. Oke. Ini Menteri Olahraga harus notice sih karena ini bisa mengangkat derajat, bisa bilang mengangkat mental bangsa itu di kancah internasional karena itu udah masuk rangka dunia bang. Iya, iya. Kita cuma sekali dapat Piala M Series, Oh pernah bang. pernah dapat itu waktu EVOS. Nah di sini harus dinotis, harus disupport lagi, difasilitasin lagi bang karena banyak anak-anak bangsa di luar sana yang masih jago gitu loh. Harus dilihat skill potensinya dan ikut campur, ikut ambil andil dalam divisi gamers khususnya Mobile Legends ini bang. Harus lebih diperhatikan bang. Harus dinotis ya. Yang nonton hampir 1 juta kalau lagi live streaming, Iya. 1 juta mata gede bang. Lah kalau itu kita pesan positif di situ untuk jaga bangsa kan keren itu sebenarnya. Jago, jago, jago. Itu prestasi yang sangat membanggakan, apalagi udah kancah internasional. Apa secara pribadi bang? Nah, Apa harapan atau pesan kepada Menpora ini biar bisa melirik juga urusan gamers ini? ya lebih diperhatikan lah bang, lebih diikutin. Jadi pemerintah juga harus ambil andil dalam situasi seperti ini. Mensupport semua player, membimbing atau membina dan memfasilitasin mulai dari pelosok negeri, memberikan kesempatan kepada anak-anak generasi muda difasilitasin, tapi dibarengin sama belajar. Jangan sampai ketinggalan pendidikannya. Skillnya ya. Iya, belajar juga jangan ketinggalan, tapi dibarengin sama yang ini. Karena itu membuka peluang menjadi kayak bisa jadi influencer, bisa menjadi project di selanjutnya itu bisa jadi kayak konten kreator, bisa mengurangi pengangguran lah bang. Bagus itu bang, karena banyak uang juga di sana bang. Bang, di dunia games ya, itu kan banyak facts info itu ya. Ah, Ada. Lalu abang pernah nggak kena hoax gitu ya ah, di dunia game seperti dunia nyata ini nggak bang? ah. Pernah nggak? Belum pernah sih sampai saat ini bang. Belum ya. Oke, berarti masih aman lah. Iya, Nggak ada yang fake. belum ada lah bang. Kalau ada fake paling ya akun-akun palsu yang selalu ngapain kita. Tapi saya ingatkan jangan sampai disalahartikan, salah gunakan. Kadang lu kasih giveaway lah, kasih Iya. apa, saya nggak mau, saya bilang gitu. Oke, oke. Kalau ada hoax ya bang ya, Hmm, misalnya kayak di dunia nyata ini ya, hmm, hmm, itu kelihatan terus tiba saya baca ya, hmm. tiba-tiba terus dia loading, lalu gimana caranya biar tetap kita lihat mapnya dan kita nggak keserang hoax misalnya. Langsung klarifikasi. Kita buat di video, kita kasih Oke. tahu kalau itu hoax. Dan tolong jangan untuk ditindaklanjutin, kalau bisa kalau
kira-kira ini bandel, udah lanjut ke ranah hukum aja, sikat aja bang. Oke, lalu banyak teman-teman muda hari ini bang, yang mereka makan hoax ya. Iya. Nah, itu kalau ya biasa di media sosial lah ya. Ah. Kalau mau salah satu yang kita sebut misalnya kayak TikTok dan lain-lain sebagainya. Gimana caranya supaya kita nggak over fake dan tetap main objektif dan ya kalau di Mobile Legends itu kayak kayak di Mobile Legends sih sebenarnya. Gimana tuh bang? Ya kita harus teliti bang, sebagai kita generasi muda, jangan langsung menelan bulat-bulat berita informasi yang ada di sosial media. Kita selidiki dulu, kita cari asal usul ini, kita cari kebenaran kepastiannya. Jangan cuma kita lihat satu pandangan, oh ini gini, ini itu kita udah kejebak dalam media hoax. Nah untuk apa itu kita jangan termakan kayak gituan. Kalau bisa kita melihat apa-apa itu dari 3 sudut pandang yang berbeda. Jadi kita nggak gampang kemakan hoax. 3 sudut pandang berbeda di antaranya. Iya, contoh kita pandang itu, ada berita hoax ini mengiring ke kita arah atau hoax yang jahat gitu. Kita pandang dari sudut positif, negatif, netral. Nah, dari sudut pandang 3 ini kita bisa tahu ini informasi salah atau benar. Jadi kita punya sudut pandang lebih dari 3 pun boleh, Bang. Semakin banyak sudut pandang kita, semakin kita bisa menguasai diri kita ini tercerna oleh berita hoax ini, Bang. Intinya jangan langsung kita telan mentah-mentah bang ya. Iya, nggak boleh langsung makan mentah. Ini media banyak yang hoax-hoax, Bang. Iya. Kadang ada akun hoax bang yang apa namanya yang bikin ribet ya antar apa namanya antar fandom itu kayak di streaming itu sering jadi sorotan. Gimana cara agar ngerem bang biar kita tidak ikut dalam tim war di medsos? Gimana? Kan ada konten-konten hoax ini banyak sekali ya. Nah, kalau kita bawa ke dunia Mobile Legend, biar kita nggak keserang ya atau nggak jadi sorotan, biar kita bisa tidak ikut dalam tim war. Kalau tim war ya, tim war atau tim war itu di dunia Mobile Legend itu ya, itu biar kita nggak kemakan di medsos. Itu bagaimana caranya biar kita menghindari itu? Ya itu 3 pandangan tadi, kita harus mempunyai 3 pandangan yang berbeda. Jangan gampang percaya, kita harus selidikin, kita gunakan 3 pandangan itu. Ya, kita bakal, kalau bisa nggak usah ikut campur gitu. Saya jarang itu makan berita hoax itu. Saya nggak terlalu kesana. Saya lebih lihat informasi berita yang valid gitu bang. Jadi untuk hal-hal hoax saya langsung skip itu bang. Kalau punya pasukan digital bang, ini kan follower Gen Z ini banyak ini bang. Bagaimana biar mereka jadi role model buat negeri ini untuk jaga negeri ini bang, pesannya? Jangan kemakan hoax. Jangan kemakan hoax. Ya contoh kita ada fanbase atau entah siapa punya fanbase, kita punya grup yang gede-gede, ya jangan mau kayak kita apa namanya itu kayak nyebar-nyebar hoax atau apa. Jangan mengiring orang ke dalam berita hoax hanya untuk mencari konten ataupun kayak cari popularitas. Itu hal yang salah sih menurut saya. Oke, saya ada 2 pertanyaan lagi bang. Ada pertanyaan terakhir sama ada pertanyaan bonus. Oke. Untuk mengakhiri sesi kita, silaturahmi kita di pertama kali di Koma ini bang ya. Siapa? Pesan abang ke Gen Z biar tetap semangat jaga negeri dan tanpa harus kehilangan funnya dia dan jati diri dia, gimana bang? Itu dia. Kita lebih banyak bersyukur. Kita tinggal di negeri yang indah ini, kita begitu bersyukur banget guys. Yang kedua, kita harus asah skill. Kita harus punya skill individu, entah dalam bidang apa, entah dalam bagian hitung-hitungan, games, ataupun olahraga. Banyak yang kita lakukan hal-hal positif. Dan kita jangan termakan hoax juga, dan kita harus banyak-banyak melakukan hal-hal positif agar kita terhindar dari ya hal-hal negatif gitu.
Untuk Gen Z sih harusnya mereka lebih pintar daripada generasi kita bang. Jadi mereka tuh mungkin lebih paham gitu loh. Oke. Tinggal dikasih bumbu dikit, diarahin dikit, mereka tuh udah jadi bang. Mental Gen Z tuh kuat banget bang. Mereka jago, bahkan mereka tuh pintar satu tingkat di atas Pintar, generasi sebelumnya. Oke. Apa makna bagi abang sebagai seorang gamers yang soal di streaming di Hari Sumpah Pemuda di peringatan 28 Oktober beberapa waktu lalu dan Hari Pahlawan yang sebentar lagi diperingati di 10 November ini bang? Kalau aku sih lebih mendedikasikan diri aku untuk menghibur masyarakat Indonesia. Dan kita harus menebarkan hal-hal tentang perjuangan bangsa ini. Bahwa kita itu udah di titik ini, bangsa Indonesia ini. Kita harus banyak bersyukur dan kita harus bisa mengikut contoh para pahlawan kita, bagaimana mereka berjuang dalam negeri ini. Nah, dengan cara ya berprestasi, ikut membanggakan negara ini bang. Ya mungkin hal seperti itulah bang. Dan hindari hoax tadi. Hindari hoax, jauhi narkoba, jauhi begadang, jauhi tawuran, jauhi hal-hal negatif lainnya gitu bang. Ada teman-teman koma kirim pesan. Siap. Khusus ini makanya saya harus, karena amanah saya harus sampaikan. Siap. Abang tolong kasih buat reka ulang sedikit kira-kira di live streaming abang yang abang merasa itu favorit. Reka ulang soal live streaming abang yang mungkin praktek dikit dulu loh bang. Buat teman-teman koma ini. Gue paling benci itu lawan Balerik sama Badang bang. Oh gitu. Jadi itu hero paling nggak masuk akal gitu bang. Yang membuat harga diriku hilang. Dan gue benci banget itu bang. Gitu bang. Bisa dipraktekin nggak? Oh bisa bang. Coba semua orang tahu. coba. Kamera mana itu ya? Apa gini-gini Balerik? Apa gini-gini? Apa gini-gini? Gini-gini doang bisa buat gua mati. Hero goblok. Gini-gini doang bisa gua mati. Goblok. Sorry bang. Siap. Itu yang abang sangat benci ya? Benci bukan favorit itu bang, cuman benci banget bang. Kenapa abang bilang harga diri abang itu? Bang, di dunia game Mobile Legends, Mia itu Inspire Ulti Skill 1 full item itu udah kesetanan bang. Okay. Tapi di mata Balerik, kita tuh hanya butiran sampah bang. Mereka nggak ngeluarin skill apa-apa, mati bang. Larinya kencang, kita nggak bisa lari dari dia. Nah kalau ketemu ini, aduh. Gue pernah ditagih sama kayak debt collector pinjaman. Gue biasa aja bang, gue nggak gentar bang. Tapi Balerik bang, ke bawah bang sampai mimpi bang. Gue paling apalagi Badang itu. Lu kayak di penjara ditonjok-tonjok sampai mati bang. Itu hero paling gue benci bang. Biar naga hitam ini mereka tidak diadu domba, harusnya bagaimana bang? Biar naga hitam tidak adu domba. Biar tidak diadu domba. Ban Balerik. Biar warga bangsa, warga negara, generasi muda Gen Z tidak diadu domba di sosial media. Apa? Ban Balerik. Oke, baik. Terima kasih Bang Pacul sudah datang di Koma. Teman-teman Koma, itulah cerita kita hari ini. Luar biasa. Tetap Abang Gamers, saya hanya sebagai seorang aktivis biasa, tapi kita sama Bang. Sama bang. Terima kasih Bang. Aduh, waktunya. thank you bang. Siap. Thank you. Semangat, Koma.